Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beliana Vega Fauzar Rahma, NIM 81114215112 dari Rombel 10 akan menjelaskan tentang sejarah hukum internasional. Sejarah hukum internasional dibagi menjadi dua, yaitu sejarah hukum internasional sebagai praktik dan sejarah hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Sejarah hukum internasional sebagai praktik yaitu melihat perilaku negara yang menunjukkan keberadaan norma hukum internasional, sedangkan sejarah sebagai disiplin ilmu yaitu melihat pemikiran yang membentuk hukum internasional sebagai disiplin ilmu. Sejarah hukum internasional sebagai praktik terbagi menjadi 5 masa, yaitu masa peradaban kuno, masa abad pertengahan Eropa, masa Eropa pasca perjanjian Westphalia, masa di antara perang dua dunia, dan yang terakhir ada masa modern. Yang pertama, masa peradaban kuno. Masa peradaban kuno yang pertama adalah masa Mesopotamia pada tahun 3100 sebelum Masehi, yaitu adanya monumen pengakhiran perang dan arbitrase antara kerajaan Lagas dan Umma. Kemudian Mesir kuno pada tahun 1279 sebelum Masehi, yaitu adanya perjanjian persahabatan antara Ramses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta dengan bahasa Akkadia. Yang ketiga ada Ibrani kuno, yaitu terdapat perjanjian dan cara melakukan perang sesuai kebudayaan Yahudi. Yang keempat, Cina kuno pada tahun 470 sebelum Masehi, yaitu adanya penggagasan perlunya perserikatan antar kerajaan Cina oleh Konfusius. Yang kelima ada Yunani kuno, yaitu penggolongan penduduk menjadi orang Yunani dan orang luar, kemudian sudah mengenal ketentuan perwasitan dan diplomasi, dan yang terakhir sudah mengenal lembaga proksena yang mirip dengan konsul kehormatan. Kemudian ada India kuno. Pada masa India kuno terdapat kaidah dan lembaga yang mengatur antar kasta. Kemudian ada juga kebiasaan yang mengatur hubungan antar raja, dan yang terakhir adanya buku Arta Sastra Gautama Sutra di bidang hukum. Dan yang terakhir pada masa Romawi yaitu terdapat warisan beberapa asas, contohnya asas Pacta Sunt Servanda. Kemudian masa pertengahan Eropa, yaitu muncul peradaban baru. Muncul peradaban baru yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, dan yang kedua kehidupan gereja yang berpuncak pada Paus Gereja Katolik Roma. Kemudian muncul gerakan reformasi yang melahirkan aliran Protestanisme. Di samping itu pula ada pula kekaisaran Bizantium dan juga dunia Islam yang mempraktikkan diplomasi dan juga menyumbangkan hukum perang. Selanjutnya ada masa Eropa pasca perjanjian Westphalia, yaitu disepakatinya perjanjian Westphalia yang menyebabkan munculnya model negara berdasarkan prinsip negara nasional. Prinsip model negara yakni pemisahan kekuasaan negara dari pengaruh gereja. Yang keempat ada masa antara dua perang dunia, yaitu pembentukan Liga Bangsa-Bangsa yang menjadi cikal bakal terbentuknya PBB. Dan yang kelima adalah masa modern, yaitu dimulai saat PBB terbentuk dan negara-negara non-Eropa yang awalnya menjadi koloni negara Eropa menjadi negara independen yang kemudian dipertimbangkan dalam politik internasional. Kemudian sejarah hukum internasional sebagai disiplin ilmu terbagi menjadi tiga, yaitu pada masa pra-Grotius, masa Grotius, dan masa pasca Grotius. Pada masa pra-Grotius sudah ada pemikiran tentang hukum internasional, namun masih bersifat komprehensif. Sedangkan pada masa Grotius, hukum internasional sudah mulai dipelajari secara sistematik dan komprehensif sebagai bidang ilmu tersendiri. Yang terakhir ada masa pasca Grotius, yaitu spesialisasi terhadap bidang-bidang hukum internasional. Contohnya adalah hukum perjanjian internasional, hukum perang, hukum laut internasional, hukum organisasi internasional, hukum ekonomi internasional, hukum diplomatik dan konsuler, hukum udara internasional, hukum ruang angkasa, dan sebagainya. Sekian, terima kasih dari saya.